mengucap syukur untuk hari yang cerah. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan untuk kami. Dan kami meminta ya Tuhan, kerendahan hati dan hati yang bersih ya Tuhan. Dan sucikan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari Keluaran pasal 3 yang akan saya bawakan. Ialah Roh Kudus yang mencerahkan dan membuka hati kami masing-masing supaya firman ini dapat bertumbuh 30, 60, 100 bahkan berkali lipat ya Tuhan dalam hidup jemaat, terutama untuk orang yang membutuhkan firman, membutuhkan encouragement, membutuhkan semangat yang baru ya Tuhan dalam Engkau. Juga berkati Pamade yang melayani di Sydney ya Tuhan dan teman-teman kamu yang tidak hadir pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Saya akan membacakan dari Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 17. Nah, judul pada hari ini saya ambil kelanjutan dari Keluaran pasal 2 yang bulan lalu saya bacakan. Saya bawakan firman. Yang kali ini lanjutan daripada Keluaran. Kita buka pasal 3 ayat 10 sampai 17. Title sermonnya Panggilan Misi dan Penyertaan Tuhan. Nah, semoga saudara mungkin ada beberapa hal yang agak teknikal bahasanya, mungkin saya bisa sampaikan dengan yang simple ya, bahasa teknikal. Karena ini kan ancient text dan saya I have to read a lot of commentaries and translation. Dan Keluaran ini mungkin bisa relate kepada saudara, bisa mungkin saudara bawa 1-2 poin dari, saya tulisnya 12 halaman, saya bisa mungkin 40 menit, 45 menit maksimum saudara, supaya juga nggak saudara kecapean. Kemarin 53 menit saya lihat. Baiklah, saya akan bacakan dari ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakan kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah saudara, poin yang pertama, ada panggilan misi, dan ada poin kedua tentang penyertaan Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita harus mengerti bahwa Musa ini ada rasa takut dalam panggilan misi dia. Atau kalau kita terpanggil ya, saudara sudah dewasa dalam iman, sudah mengerti firman, sudah mengerti karunia dan sebagainya, saudara mempunyai sesuatu yang bukan burden ya, ada sesuatu yang ganjel, bahasa gampangnya.
Saudara ingin melayani. Ataupun saudara sudah melayani tapi ada sesuatu yang masih ganjel lagi, saudara. Apakah ini benar misi dari Tuhan? Apakah misi ini sudah specifically untuk saya atau kok talenta atau skill saya sudah saya pakai semuanya untuk melayani misi kepada sesama? Saudara ada rasa takut? Benar, karena Musa adalah seorang fugitif atau pelarian dari Mesir. Dia hidup 40 tahun, kalau saudara belum dengarkan yang Keluaran pasal 2, dia 40 tahun sebagai seorang prince di kerajaan besar. Dia mungkin jauh dari kehidupan susah, saudara. Inflasi sekarang katanya 3-4%, saya nggak percaya. Harga makanan mungkin sudah naik 20%, harga bensin saudara tahu sendiri naik turun, harga mortgage repayment sekarang naik dan dikabarkan naik lagi 2 kali lagi tahun ini. Saudara, saya bicara dengan beberapa mungkin dari saudara, berpikir mungkin investasi ini dan itu, tax reform yang akan dijalankan oleh Jim Chalmers, treasurer dari Australian government, mungkin Indonesia juga Pak Purbaya juga pusing sampai kurus dia, saudara. A lot of things happen in the world. Mungkin mereka punya misi, melayani sebagai pejabat. Tapi kita di bawah, saudara. Musa seperti itu, dia di atas, tapi kita di bawah. Seperti orang-orang yang belum diselamatkan. Israel diperbudak 400 tahun di Mesir. Saudara, mental orang Indonesia kalau saya ngomong sama Pak Made kok saya struggling sama anak-anak yang Gen Z yang baru datang ke sini. Karena mental mereka masih, pikirannya masih akal-akalannya banyak dari Indonesia. Saudara, apapun bisa di-twisted di Indonesia. Tinggal bribe, urusan kelar. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau di sini enggak, saudara. Saudara harus punya pertanggungjawaban. Nah, begitu pula pada Musa. Musa 40 tahun lari sebagai fugitif, dia mempunyai anak namanya Gershom, lahir dari istrinya Zipporah, keturunan dari istri ketiga Abraham, Keturah, anak keempat dari Keturah, orang-orang Midian, saudara. Midian itu tanah yang jauh dari Mesir, dia lari sekitar 800 km jauh. Dia lari ke tanah daerah Arabian Peninsula kalau zaman sekarang, saudara. Midian itu orang-orang yang Abraham kenal, dan dia dulu mempunyai ultimate power atau mempunyai apa ya, saudara, punya edukasi mungkin seperti Harvard atau orang-orang yang terkenal ya seperti di Australian government, mungkin mereka pergi ke ANU di Canberra, National University Australia. Dia menjadi asing dan dia sekarang mengencounter Tuhan yang kita sudah baca tadi. Jadi kalau saudara lihat, ada encounter di setiap kita yang mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan kita, dan saya bisa bacakan, kalau saudara melihat ayat, pasal ketiga ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri atau burning bush itu, saudara ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara kalau lihat ayat itu, saudara ingat-ingat, mungkin jarang yang kasih tahu saudara. Malaikat Tuhan ada Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Inggris juga Lord ya. The angel of the Lord. Angelnya huruf yang ini kapitalnya di depan saja. Tapi kalau Tuhannya kapital semua, saudara, atau Lordnya kapital semua, itu Tuhan sendiri. Atau pre-incarnation of the Lord Jesus Christ di Perjanjian Lama, atau yang disebut Malak Yahweh atau Malak Adonai dalam Perjanjian Lama. Dan Malak Adonai ini Tuhan sendiri yang berinkarnasi, memunculkan dirinya sendiri dalam bentuk apapun, atau dalam bentuk pada kali ini burning bush. Nah, ada firman yang disampaikan kepada Musa, saudara, ada rasa takut. Nah, kalau saudara ada baca Kejadian pasal 2 yang 3 minggu lalu, saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 22, ada loneliness, saudara. Raja Mesir, Firaun yang mengejar Musa itu sudah mati ternyata. Sudah mati. Di pasal yang kedua, bagian yang ayat ke-22. Firaun itu sudah mati, membuktikan pada Tuhan itu berdaulat, mengambil dan memberikan hidup kepada orang-orang yang memerintah. Tidak ada yang berdaulat di saudara. Jadi saudara jangan khawatir, politician katanya all honest, ya, janji manis, tapi mereka diberikan power dari Tuhan sendiri.
Ultimate power dari Tuhan atau El Shaddai di Ulangan 32 ayat 39, Musa menunggu sebenarnya. Bukan hanya menunggu, dia bekerja keras. Tapi dalam penantian dia juga bingung, lonely. Tapi pada saat itu Tuhan pun bekerja, saudara. Ditulis, akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan di Ulangan 32 ayat 39. Saudara, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, mungkin kita tidak tahu di balik layar itu Tuhan bekerja. Tapi Musa pada saat itu juga baru tahu, saudara. Firaun sudah meninggal. Ya mungkin dia ada sedikit burden yang hilang pada saat itu. Karena Firaun tidak kenal. Firaun yang baru ini tidak mengenal dia. Tapi yang mengerikan, saudara, malah Tuhan memunculkan tampak kepada dirinya sendiri, pada Musa lagi. Dan Musa bukannya menunggu di Midian, tapi dia bekerja keras. Yang dulunya kita hidup enak, 40 tahun di kerajaan, dia harus bekerja keras, saudara. Kalau dulu saudara kerja di Indonesia, dia bekerja, saudara harus ke Australia, saudara bekerja di mungkin fast food restoran, kerja di Bunnings, kerja di Maitre 10, kalau saudara kerja di Target, dan sebagainya, saudara di restoran. Mungkin saudara bekerja fisik, sama dengan Musa. Tapi Musa ini 40 tahun, saudara. Sudah lupa semua, saudara, tentang kerajaan, segala sesuatu yang tentang luxury, ya. Dia tumbuh besar di kerajaan Mesir, dia mencari zona nyaman pada saat itu, ya. Tapi sekarang hidupnya berubah, saudara. Kalau saudara seeking rest sekarang melayani, kita semuanya mencari zona nyaman, saudara, ya. Seeking rest. Ada satu quotation, saudara, dari Christian Bishop Isaac dari The Syrian di abad ke-7. Do not seek rest, for rest is not given on earth. Saya ngomong pada Cici tadi, ya. Setelah umur 30, kata Cici, itu hidup getting harder. Ada anak, ada suami, ada ini, ada itu, orang tua semakin tua, responsibility semakin naik, tidak ada rest. Betul, saudara, saya setuju. Satu sisi kita setuju, tapi kita harus melayani sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau kita mencari aman, mencari nyaman, mencari zona nyaman, bukan ranahnya untuk menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen diberikan bekal, kita diberikan talenta, diberikan skill untuk kita eksplorasi diri sendiri. In your own devotion, saudara pikirkan mungkin beberapa detik, saudara flashback. Betapa baiknya Tuhan memberikan saudara kehidupan di sini. Apakah saudara mau retire sekarang? Rest. For rest is not given on earth. Tidak ada rest di sini, saudara. Dunia berubah, dunia bisa berubah, polisi bisa berubah. Nah, kita lihat ayat ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lah, ini menjadi masalah, saudara. Musa sudah kehilangan powernya, dia nggak punya power, nggak punya badge. Kalau saudara ada tahu polisi di sini bisa pull over saudara karena dia punya badge. Musa nggak ada badge, nggak punya apa-apa. Ya punya ngangon kambing, saudara. Kambingnya juga, dombanya juga punya dia, punya Jethro. Modalnya apa, saudara? Nggak ada, cuma kerja keras, fisik. Dan kalkulasi Tuhan dengan, kita lihat kalkulasi Tuhan dengan kalkulasi Musa, ya. Kalau mau perhitungan, saudara, ya, kita kan pinter, ya. Sekolah bisnis, saudara pinter hitung-hitungan investasi, return investment-nya seperti apa. Tapi kalau saudara mencari itu, salah ruangan, saudara. Musa membela bangsanya, mencoba dengan kekuatan sendiri, di Keluaran pasal 2 ayat 11, pada waktu itu Musa sudah dewasa, dia pikir, oh saya sudah 40 tahun, saya punya badge. Musa itu punya badge, saudara, pasti punya crest. Untuk crest itu bisa memberikan royal decree atau memberikan surat perintah, SPO atau warrant dan sebagainya. Di sini kan hanya hakim-hakim atau orang-orang yang di parlemen, saudara mempunyai itu. Ya, keluar mendapatkan saudaranya, melihat mereka bekerja paksa, Musa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil alih perintah yang belum dikasihkan Tuhan. Dia melihat teman-temannya bekerja keras, ya itu kan dia nggak punya otoritas, saudara. Tapi dia labrak itu. Dia labrak. Padahal firman Tuhan belum diberikan atau perintah Tuhan belum diberikan kepadanya. Dan dilihatlah seorang Mesir, dia pukul seorang ajudan Mesir atau seorang soldier Mesir. Dia pukul, dia kubur di pasir. Dia pikir nggak ada yang lihat. Musa mencari simpati seperti Firaun, saudara. Seperti politician, ya, saudara. Kalau mau election sekitar bulan Oktober ini, mereka mencari simpati. Pilihlah saya. Karena saya ini bagus. Saya ini hebat. Ya kan? Sama seperti kita, saudara. Kadang kita melabrak yang mungkin, misi yang mungkin belum bisa kita jalani. Ya, seperti saya ini, saudara.
Pak Mada memberikan saya itu, mungkin waktu itu umur berapa ya, 5 tahun lalu, mungkin saya belum siap. Tapi Pak Mada berikan, apa yang ada di pikiranmu, di hatimu, lakukan. Saya coba, saudara. Tapi saya pertama-tama dengan ketakutan, karena saya nggak ngerti, saudara. Jadi firman ini untuk saya sebenarnya. Merenung saya harus merenung, saudara. Musa mencari simpati, play victim. Musa dipersiapkan kerajaan Mesir untuk menggantikan Firaun. Itu kata salah satu historian abad pertama bernama Flavius Josephus dari Yerusalem. Dia ini orang netral, saudara. Dia orang Yahudi yang ada di pemerintahan, dipercaya untuk menulis sejarah. Sebenarnya posisi Musa pada saat itu, saudara, strategi sekali. Kalau Musa itu nggak melakukan pembunuhan itu, mungkin dia bisa the next Firaun. Saudara mau jadi anak presiden? Mungkin bisa dicalonkan jadi wakil presiden seperti sekarang. Ya kan? Kalau lagunya Iwan Fals, yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah, yang penting asik. Itu ya, saudara ya. Itu kan zaman di negara lain. Kalau di sini kan nggak ada. Tapi Musa pada zaman itu, saudara, punya posisi strategis. Ngapain saya turun ke bawah, lari ke Midian, kehidupan yang susah kayak begini, ngurusin domba, kambing domba, itu pun bukan punya saya. Sudahlah, saya lupakanlah pelayanan membantu orang-orang ini juga pola pikirnya susah, saudara. Susah kan? Kalau saya dengarkan orang-orang yang melayani di sini, saudara, pertama-tama memang susah. Anak-anak muda yang baru dari Indo, kadang pola pikirnya ini kan. Kadang kita berpikir kalau nggak mau di sini ya pulang Indo. Go back to your country, kayak gitu ya, saudara. Banyak orang yang udah putus asa ya. Go back to your country. Kadang orang itu muntah, saudara. Tapi ada keluhan di situ, saudara ya. Ada keluhan, ada unek-unek. Musa pun begitu. Ini orang-orang bebal. Dikasih tahu nggak mau denger, kita bantu malah kita yang dituding, ya kan? Play victim dan sebagainya. Jelimet nggak, saudara? Jelimet. Tapi, saudara, Musa ingat di Keluaran pasal 6, dia ingat nama ibunya itu Jochebed. Jochebed itu loh. Nama bapaknya kan Amram. Saudara baca di Keluaran pasal 6 ayat 20. Dia ingat, dia pasti ingat, dia tahu. Ibunya pasti mempersiapkan dia. Pasti, saya yakin ibunya itu seorang pendoa. Pasti, saudara. Tidak mungkin. Khusus, Pak. Dan Musa pada saat ibunya bernama Jochebed. God is glory. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Tapi dia merasa timid. Saudara atau orang yang mau melayani merasa, saya ini siapa? Saya ini nggak punya apa-apa. Saya ini merasa timid, saya ini rendah dan nggak seperti ini, ya kan? Orang-orang yang hebat mungkin mereka punya pendidikan tinggi. Saudara pernah merasa seperti itu? Nah, saudara, Musa mengandalkan kekuatan sendiri, yes. Dia lari, dia mempunyai lifespan 120 tahun. Pada saat itu, dia kan mati 120 tahun ya. Ayahnya Amran itu 137 tahun, saudara. Kalau kita lihat secara biblika ya, secara lifespan, Musa itu 120 tahun. Tuhan tahu ya pada saat itu. Tapi Musa nggak tahu sampai kapan dia hidup. Dia itu mungkin udah mikir, paling bentar lagi aku mati nggak dipakai Tuhan. Saudara jangan berpikir seperti itu. Dia 40 tahun di Mesir, lari 40 tahun, jadi 80 tahun toh. Tuhan datang. Lah, sudah telat ini. Sudah telat, saudara, kalau sudah tua? Atau anak-anak muda? Yang berpikir, aku sudah siap. Kadang kita mikir ya, dua sisi itu ya. Yang terlalu muda juga, mungkin kalau gak dipanggil Tuhan kita merasa sombong, gak humble. Kita udah terlalu tua, kita merasa timid. Itu yang dirasakan Musa. Nah, pada saat Musa itu 40 tahun ada timbul keinginan dari dalam hatinya mengunjungi saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak mau mengerti. Ada orang yang mau ditolong, tidak mau ditolong. Ya sudah, kalau kita filosofi dunia, ya bahasa Jawanya sakarepmu. Wes babahno. Ya sudahlah, terserah kamulah. Emang gua pikirin. Pernah itu terbenak di benak saudara? Saya merasakan itu, saudara. Ada 11 anak-anak muda ini, baru anak-anak Gen Z. 2 orang ini agak bebal. Saya ajak ke gereja, main mobile phone, saya tegur. Enggak. Sampai ditegur dari atas mimbar, saya malu. Saya bisa minta maaf sama pendetanya. Kalau firman dari pendeta yang S3 aja nggak didengar, kenapa bagi saya? Bebal nggak orang-orang ini? Kadang harus ditegur, saudara ya. Tapi orang bebal itu susah, saudara. Memang susah. Pola pikirnya udah kayak mental slavery, kalau udah outdated sama TikTok dan sebagainya. Susah.
Nah, kalkulasi Tuhan, Keluaran 2 ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Ya kan? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Tapi Allah itu mempunyai compassion, loving kindness. Saudara kau punya anak yang kesusahan, pasti saudara kan, dia kesusahan atau sakit, dia pasti saudara langsung bawa ke dokter. Misalnya dokter gigi, langsung ke dokter gigi. $500 saudara spend. Pasti. Ada covenant di situ, saudara. Ada covenant, ada perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Tuhan Maha Tahu atau omniscience, tahu teriakan saudara, tahu penderitaan saudara. Musa lari, nah orang yang mau dibawa ini, Tuhan nggak mungkin bisa turun sendiri. Dia memakai orang-orang seperti kita, saudara. Musa lari ke tanah Midian, dipanggil oleh Tuhan. Musa tahu dia punya have little idea only, tapi dia nggak bisa comprehend Tuhan yang omniscience ini, yang mempunyai plan yang besar, saudara. Dan mungkin Musa merasa, atau kita merasa, kita itu terlalu kecil untuk tas yang besar, saudara. Nanti saya jelaskan di akhir khotbah ini. Musa mencoba dengan wisdom dan powernya dia, nggak bisa, tidak bisa. Ajaran dari dunia ini tidak bisa, koneksi tidak bisa. Dia menjendiri. Musa menjadi terlalu sombong dan arogan dan tidak ada arahan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Crying out juga. Jadi bukan sisinya Israel saja yang cry out, tapi sisi Musa dia juga cry out. Ada sesuatu yang missing. Pasti, saudara. Saudara in the middle of your work, saudara jiwa itu kosong. Pernah jiwa itu kosong? Lalu saudara berdoa. Saudara memantunkan puji-pujian untuk Tuhan. Saudara mendengarkan firman. Ya mungkin firman ini sedikit bisa memberikan sedikit encouragement. Karena Tuhan menyiapkan kita itu sesuai dengan kapasitas, lebih dari kapasitas, kadang lebih dari kapasitas yang kita punya. Dan kita tidak tahu, saudara, Tuhan itu, rencana Tuhan itu sebagai umur kita berapa, politik yang going on apa, di atas kita itu ada pemerintahan yang di atas kita itu akan mengganti policy apa, dan di dalam kita ada keluarga, suami, istri, anak, di dalam kita lagi yang single, kita ada mungkin gebetan, ada pacar, ada quarter life crisis, ada krisis, ada miscommunication dengan keluarga dan sebagainya. Ini luas, saudara. Tapi Tuhan menyiapkan Musa yang harus bekerja keras di Midian selama 40 tahun. Jadi dari comfort zone, Tuhan bawa dia ke uncomfort zone. Saudara pernah nyuci piring? Saya kesini pertama kali kerjaan saya nyuci piring. DJ, dishwasher jockey. Di Indonesia pembantu, set nih piring. Ya kan? Lempar sana baju, lempar sini baju, pembantu yang mau di sini saya yang mungut. Umur 17 itu, saudara. How to be humble. Mungkin Cici kerja di Bunnings. Mungkin Oma juga pernah kerja di hospitality. Ibu Robin mungkin pernah kerja di restoran. Ya kan? Teman-teman yang lain pernah. Tuhan menyiapkan kita itu mulai dari hal yang kecil, saudara. Bukan hal yang besar. Butcher. Ya, saudara. Tuhan menyiapkan kita, ya kan? Barulah pada saat yang tepat, Musa dipakai Tuhan pada saat yang tepat, pada waktunya, umat Israel berseru. Nah, kalau nggak berseru, ngapain? Ada teriakan dari dalam agony. Saudara pernah ada anguish agony, doa itu kayak, saya nggak mau yang putus cinta anak-anak muda ya, itu beda ya, agony itu patah hati memang harus. Kalau patah hati itu harus. Tapi saya ngomongin yang agony mungkin masalah krisis, masalah mungkin saudara short of something, atau saudara ada masalah kesulitan pekerjaan, atau zaman-zaman COVID itu kehilangan pekerjaan, ya kan? Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat, kalkulasi Tuhan itu berbeda dengan kita, ya kan? Kita tidak tahu umur kita berapa, Tuhan tahu. Kita tidak tahu pasangan hidup kita siapa, mungkin yang masih jomblo, ya kan? Andre kapan nikah? Saya juga nggak tahu, saudara. Jangan tanya-tanya, saya juga bingung. Yang saya tahu pasti, saudara yang masih muda-muda, yang saya tahu pasti, Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang yang sesuai dengan misi saudara. Saya yakin itu. Saya yakin, saudara. A good wife is from the Lord. Proverbs 30. A good wife is from the Lord. Kalau saudara masih cowok-cowok yang masih jomblo, the Lord himself will give. I believe that. Kalau memang bukan, Tuhan akan, and vice versa. A good husband is from the Lord too. Yes. Tuhan mendengarkan keluhan atas perbudakan dan penderitaan orang-orang Mesir.
Tuhan tidak memberikan attention kepada teriakan hati kita untuk meminta pertolongan karena kita baik. Kita ini hebat. Tidak. Justru pada saat when you are crushed in the spirit, the love of God shown in there. You are broken hearted. God is more than enough to help you. Only if you cry out to God. Nah, ada covenant perjanjian kepada umat-umat Israel dan Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Ada compassionate love, ya kan? Ada perjanjian dan ada keterikatan relationship antara keturunan Yakub atau Israel ini kepada Musa, karena covenant relationship itu ditunjukkan kepada orang yang dikasihnya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam rohnya yang kekal di kitab Yohanes itu ya, intra-trinitarian love of God. Tuhan itu mengasihi Bapa, Bapa mengasihi anak mengasihi Bapa di dalam rohnya yang kekal. Saya sekarang tanya saudara, intra-trinitarian ini mempunyai subjek toh. Subjeknya itu kan anak juga mengasihi Bapa dalam rohnya yang kekal. Kalau kasih yang sempurna ini saudara, kita manusia yang berdosa di luar ini. Jadi Tuhan itu mempunyai kasih yang sempurna, compassionate love, everlasting love, dan sebagainya. Kita tahu secara teori. Tapi, difficult doctrine of the love of God ini, saudara, pernah ditulis sama Dr. Don Carson. Saya membaca itu merinding, saudara. Tuhan Yesus ini atau firman Tuhan ini nggak perlu keluar dari Trinity ini untuk menebus dosa manusia. Buat apa? Buat apa menebus kita ini loh? Tapi karena kasihnya itu begitu besar, saudara. Perfect love. Kita nggak punya perfect love. Setelah kita pulang mungkin Bapak dan Ibu bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan koko, cece, atau bertengkar dengan... Kita nggak punya kasih yang seperti Tuhan ini. Bapak mengasihi anak-anak, mengasihi Bapak dalam rohnya kekal. Yohanes 5, Yohanes 15, Yohanes 17, nggak punya kita. Dan Tuhan itu nggak harus, voluntarily, ini optional. Dan Tuhan itu mau malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa in the burning bush, Malak Yahweh kalau bahasa teologinya ya, bahasa sedikitnya namanya Malak YHWH, Malak Adonai. Kalau orang Ibrani itu nggak boleh menyebut YHWH itu nggak boleh, Yud-He-Vav itu nggak boleh, saudara. Pantang. Kita nyebut nama Om aja kita nggak boleh, mesti orang Batak nggak boleh nyebut nama orang tua, nggak boleh. Kalau mungkin yang suku-suku lain saya nggak tahu ya, tapi kita nggak boleh. Pantang. Apalagi orang Yahudi menyebut nama Tuhan, makanya ganti namanya. Kalau mereka orang Yahudi yang benar-benar asli, mereka menyembah ke sinagog, mereka pakainya Adonai. Kalau orang Gentiles yang nggak percaya, di Israel kan nggak semua orang Yahudi. Orang-orang di luar mereka panggilnya Hashem. Nah tapi di sini malaikat Tuhan, Malak Yahweh itu Tuhan sendiri, pre-incarnation of the Christ yang is coming, itu memunculkan dalam burning bush. Siapakah aku ini? Musa berkata, ya kan? Dia menolak penyertaan Tuhan bukan penyeretan ya, ini salah ini. Penyertaan Tuhan. Musa menolak panggilan Tuhan. Ayat Keluaran pasal 2 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Loh, saudara kalau mau menghindari sesuatu, pasti saudara play victim. Ada perintah dari bos. Loh, saya nggak punya bos, saya nggak punya skill ini. I don't have that kind of skill. I don't have that kind of social skill anymore. Ya memang benar, saudara. Sudah 40 tahun lalu, mungkin saudara udah ke uni, udah mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, saudara punya skill bisnis, punya skill mungkin kalau soal musik bisa main musik dengan baik, saudara mungkin pindah karir dan sebagainya. Ya mungkin saudara punya. Tapi itu 10 tahun lalu, Tuhan, aku nggak mau lah. Ngapain aku melayani Tuhan? Itu sudah bahola lah. Ini 40 tahun lalu, saudara. 40 years is a long time. Ngurusinnya apa domba? Simple life. I just wanna retire. Relax. Have a big backyard, have some chicken, have some, green grass, mow the lawn, have coffee in the cafe. Life is good. Until the Lord calls me. Iya, kalau the Lord calls you, Tuhan gak menanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Loh, kalau saudara baca, siapakah aku ini Tuhan? Apa enggak Tuhan marah, saudara? Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil seseorang dengan kualifikasi yang sesuai dengan ekspektasi. Atau saudara tidak pernah memanggil seseorang sesuai dengan kualifikasi yang di-expect orang yang mau dibantu. Saya kasih contoh ya. Saudara kalau mau jadi engineer, saudara harus ikut kualifikasi dari engineer, pasti. Saudara harus kalau Brother Inosa itu di Curtin, ambil master, Wollongong ambil master lagi. Bachelornya di Wollongong, masternya di Curtin, 2 kali. Dan harus Association Engineer of Australia. Kalau enggak itu jalanan bolong-bolong, saudara. Kalau engineer-nya nggak pinter, ya kan? Sesuai dengan kualifikasi.
Tapi Tuhan tidak, ini kok disuruh mimpin 1 juta orang, saudara. Zaman pada saat itu, orang Israel 1 juta orang. Nah, siapakah aku ini? Memang benar, saudara. Saudara, tahu-tahu saya pulang keluar ini, ada semak belukar, Andre, kamu akan memimpin negara Australia. Lah, siapa aku ini, Tuhan? Mungkin saya ngomongin seperti itu. Siapa aku ini? Ini Tuhan ini bercanda atau apa? Tapi saudara, Musa menolak karena dia ragu. Ya pasti. Musa kadang menghadapi dilema seperti Musa. Ada dilema ya kan? Ini benar atau enggak? Apakah ini suara iblis atau suara setan atau suara kedagingan? Nah, bukan hanya itu, saudara. Ada mungkin kompleks PTSD dia, post traumatic social disorder kalau zaman sekarang ya. Soalnya orang-orang yang dilayani budak, saudara. Oh, dia orang berpendidikan, ngapain? Saya disuruh pakai belajar ini, saya suruh ke Indonesia ke ini. Saya pernah cuma, saudara, di Papua juga anak-anak ini beda. Cara ngomongnya dengan mereka beda, watak mereka beda, dan sebagainya. Kita punya edukasi, ya. Ada dilema, ya. Ada social anxiety, kan kayak orang bego. Ini kamu siapa? Disuruh siapa? Kan pasti saudara harus explain ke mereka. Saudara harus mempunyai high self-esteem. Tapi Musa enggak, saudara. Dia mempunyai low self-esteem, social anxiety disorder, rejection sensitivity. Tapi Tuhan Maha tahu, saudara. Tuhan Maha tahu dan menjawab. Ayat ke-12 kita lihat. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Ada penyertaan Tuhan di situ, saudara. Inilah tanda bagimu. Ini ada tanda. Bahwa aku mengutus engkau telah membawa bangsa keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, poin yang pertama. Siapakah aku ini? Ayat yang ke-11, saudara ya. Musa sudah meninggalkan Mesir 40 tahun lamanya. Wajar kalau dia lupa, ya kan? Lupa cara berperang, lupa membela diri, lupa memimpin dengan orasi sosial ya, dengan retorika dan sebagainya. Mempunyai skill yang baik juga tidak, mungkin dia sudah lupa social skillnya. Dia lulusan mungkin Harvard ya zaman situ ya, saudara. Universitas terkenal karena dari royal family, ya kan? Abad itu 4.000 tahun lalu ini, saudara. Dan pasti pintar, pasti edukasi yang baik, mempunyai tata krama, mempunyai literasi, membaca dan menulis yang baik. Dan dia menulis kitab Taurat Musa yang 5 ini, saudara. Dia kan punya edukasi yang baik. Musa tidak memiliki lagi self assurance, confidence yang dia miliki dulu. Dia kehilangan self confidence assurance. Kalau dulu saudara mungkin masih mudanya saudara punya confidence yang tinggi, sekarang sudah nggak punya lagi. Yang poin B, fokus Musa dialihkan fokus kepada Tuhan. Ayat ke-12 ya. Tuhan berkata, ini solusi dari Tuhan. Bukankah aku ini menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Saudara pernah tahu, saudara, sesuatu yang saudara mungkin harus ingat, Tuhan itu tidak pernah memilih seseorang yang qualified. Contoh ya, saudara pernah baca Hakim-Hakim? Kitab Hakim-Hakim itu. Ada seorang namanya Gideon. Gideon di pasal 6. Pasal 6, pasal 7 saya selalu baca sendiri ya. Saya kasih sedikit glimpse, sedikit. Malak Yahweh ini, saudara, Malak Adonai itu pada saat itu melihat dari, ya, Tuhan yang berdaulat melihat dari atas. Israel itu membangkang, saudara, menyembah dewa-dewa orang Amori. Membangkang, saudara, orang yang membangkang. Nggak mau menyembah Tuhan. Tuhan memberikan mereka, kalau zaman dulu ya, saudara, orang Israel diberikan langsung kepada orang bangsa-bangsa lain supaya dirampok, dihajar lah dan sebagainya, supaya ketakutan orang Israel. Saudara, Tuhan mengizinkan orang Midian. Orang tahu orang Midian ya keturunannya Keturah itu. Keturunan Abraham juga. Tapi orang Midian zaman Gideon ini lebih ngeri, saudara. Jadi orang Israel itu, tanah Israel kan tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Comfort zone ya. Orang Midian datang ini, disuruh Tuhan yang mengizinkan. Orang Midian ini punya satu karakter. Orang Israel yang nanam gandum, ngurusin domba, sapi dan sebagainya, kambing dan sebagainya, dengan susu melimpah madunya. Dan anggur, kan tanahnya diberkati. Orang Midian ini datang berkemah di sekelilingnya. Pada saat mau panen, diambil, dirampok, terus dibakar, tahu saudara. Sering dengar itu di Indonesia. Kalau punya bisnis yang keren ya dibakar ya. Nggak usah jauh-jauh kejaksaan, aku jangan dibakar untuk menghilangkan bukti ya, saudara ya. Ini dibakar, saudara. Itu orang Midian. Orang-orang Midian seperti itu. Mungkin sekarang Indonesia orang Palak ya, orang Palak preman dan sebagainya ya. Ngetok pintu minta cuan. Itu orang Midian. Tuhan izinkan orang-orang seperti itu untuk menghardik Israel. Nah, orang Israel ini crying out, anguish, berdoa kepada Tuhan, saking ngerinya. Mereka itu bikin gua-gua di gunung-gunung itu mereka bikin gua dan bukan berkemah. Kalau orang berkemah itu kan
aman. Kalau di gua itu mereka ketakutan. Nah, orang-orang Israel ketakutan, termasuk Gideon. Di pasal 6 itu, saudara, Gideon itu tahu ngapain. Saudara tahu? Saking ketakutannya sama orang Midian. Dia itu, saudara tahu tempat untuk apa sih? Crushing apa? Winery itu untuk extracting wine. Itu kan ada satu ruangan, saudara. Satu ruangan khusus untuk extracting wine itu. Saudara tahu dia ngapain? Memisahkan kulit gandum itu loh, saudara. Kulit gandum husk ya, kalau bahasa Inggrisnya husk. Kulit gandum itu loh. Mestinya kan dilakukan di padang terbuka supaya ada angin yang menghempaskan kulit gandum itu loh. Supaya gandumnya itu dipisahkan dari kulitnya. Itu kan pasti pengirikan itu kan mestinya di luar. Ini di dalam, saudara. Kenapa? Di dalam wineries, dalam crushing, tempat-tempat untuk apa? Ngepress wine. Kenapa? Karena ketakutan. Qualified nggak menjadi hakim orang kayak gini? Pengecut loh. Orang kita kan, kalau kita melihat orang kayak gitu kan ketakutan, kan pengecut, saudara. Tapi enggak, Tuhan itu datang, saudara. Tuhan datang kepada Malak Yahweh atau malaikat Tuhan memunculkan dirinya, menyapa kepada Gideon dan berkata, "Hai Gideon, Gideon, pahlawan yang gagah berani." Dari mana, saudara? Orang pengecut itu dipanggil pahlawan yang gagah berani. Dari mana, saudara? Itu menunjukkan bahwa kita itu nggak perlu merasa timid, nggak perlu kita mempunyai self assurance atau kita merasa rendah hati, terlalu ini ya, saudara. Try to avoid. Saya nggak layak, saya nggak bisa ini. Siapa yang mencari kualifikasi dari saudara? Tuhan tidak mencari kualifikasi, ya kan? Berserulah orang Israel kepada Tuhan karena orang Midian itu mempunyai anguish atau mereka itu mempunyai teriakan yang apa sih, calling out atau anguish, dan Malak Yahweh atau malaikat Tuhan datang di bawah pohon tarbatin di Ofra. Tuhan berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Lalu Gideon berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Saudara, kalau saudara mempunyai satu kondisi di mana semuanya itu life is good, mungkin saudara itu waktunya saudara dipanggil. Atau sebelum itu saudara harus dihardik dulu, saudara. Ada satu kondisi di mana kita ini merasa kosong jiwanya. Saudara merasakan kosong. Tanpa saudara melayani itu saudara kosong. Atau saudara punya kerinduan. Saudara berteriaklah kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun. Kemanakah saudara harus pergi? Tapi ayat ke-14. Ya, jadi KPI, qualification, itu tidak. Doesn't matter in front of God. Aku adalah aku, ayat ke-14. Nah, aku adalah aku, Musa bertanya di ayat 13. Bila mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Nah, ini kan, aku datang atas nama siapa ya kan? Kalau Yesaya, Yeremia, aku datang atas Thus saith the Lord, Thus saith the Lord, Thus saith the Lord. Karena mereka kan nabi. Atau syaleah, perpanjangan dari lidah firman Tuhan. Tuhan membutuhkan nabi untuk memberikan Israel warning. Tapi kalau Musa pada saat itu, siapakah aku? Ya, aku bukan siapa-siapa. Tuhan membutuhkan credential, title, ya kan? Siapa yang menyuruh dia? Karena orang-orang Israel ini reaksinya seperti apa juga dia nggak tahu toh. Saudara merasa takut? Mau melayani? Reaksi orang seperti apa? Jangan mempedulikan, nggak masalah. Tidak masalah, saudara. Semestinya saudara harus menyampingkan self-assurance esteem itu, atau self-esteem assurance dan self-esteem motivation, atau filosofi dunia yang berkata, kalau saudara sedang lemah, kuatkanlah dirimu, perkatakan ini, perkatakan itu dalam cermin. Nggak perlu, saudara. Tuhan nggak membutuhkan itu. Tuhan yang membutuhkan, apakah saudara siap? Maju. Tuhan membutuhkan, Musa membutuhkan kredensial, Tuhan berkata tidak. Sebelumnya Musa mempunyai kredensial, itu sudah dihilangkan dari 40 tahun lalu, saudara. By design, dengan desainnya Tuhan. Jadi mau alasan apa? Nah, aku adalah explanation bahwa Tuhan memberikan pada Musa ini, menunjukkan pada saat itu, kan Musa punya curiosity ya, ini Tuhan ini encounter pertama kali, kayak kita mungkin mempunyai encounter kepada Tuhan itu pertama kali seperti apa sih, kasih mula-mulanya. Nah, Tuhan itu menunjukkan aku adalah aku, yang mengatakan identitas Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan, saudara. Bahasa Ibrani-nya ini agak-agak sulit ya.
Ehye, Asher, Ehye. Itu jadi sesuatu yang tidak perlu kalian tanyakan karena itu God is self-existent. Kejadian pasal 14, 17, 21, 22 itu Tuhan menunjukkan kepada Abraham. God is the most high. God Almighty, everlasting God. Ya kan? Menunjukkan kepada Abraham pasal ke-22 di kejadian, Lord will provide. Kepada Hagar, ya kan? Hagar ini nenek moyangnya istrinya Musa, keturah. God who sees, Tuhan yang melihat. Kepada Yakub, El Elohe, Israel. Kepada Yakub ayat pasal ke-35, El Behel. Banyak nama Tuhan, tapi tidak bisa di-explain. Saudara, nama Tuhan tidak bisa di-explain, saudara. Aku adalah aku, reveal something about God. That God, He has no equal. Tidak ada yang equal dengan God. No equivalent means no atau simbol beside His name. Kalau misalnya Tuhan kita, ini Tuhan ya, nama Tuhan, kita bisa kesampingkan dengan sama dengan Tuhan itu sama dengan apa? The closest one, saudara tahu apa? The closest one. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Tapi kasih yang sangat difficult to understand ini, yang luas ini, itu pun tidak bisa menggambarkan Tuhan, saudara. Tuhan mendengarkan teriakan anak-anak Israel, the closest one ya, 1 Yohanes 4 ayat 8, kita juga tidak bisa membalikkan love is God. Karena kasih yang kita tahu ini limited. Kasih yang kita tahu apa sih? Cuma 4. Ya kan? Kasih eros, philia, kasih agape, dan lain-lainnya. Tapi kasih yang Tuhan itu kita tidak bisa comprehend, saudara. Dia melihat itu secara garis besar. Kita melayani mungkin fractional ya, saudara. Tapi kasih Tuhan itu harus pour out. Dan kita ini vesselnya, saudara. Kita harus dipakai. Ya kan? Dipakai untuk for the greater of His love. Yang nggak bisa di-explain. Kok mau ya? Misalnya Cici melayani pagi-pagi. Orang itu kan wonder. Melayani bangun pagi-pagi, Mama. Mau bangun pagi-pagi, mau melayani misalnya. Bikin makanan untuk anak-anak. Ibu Robin mau ya kan ke gereja melayani anak-anak sekolah minggu, mempunyai hati, atau di luar sana yang kita tidak kelihatan dan tidak perlu tahu orang kan, saudara. Apakah saudara qualified? Apakah saudara berkata, siapakah aku Tuhan? Playing victim. Nah yang satu lagi saudara, saya mau sedikit beritahukan di kitab Keluaran pasal 4 ayat yang pertama. Ini yang saudara take away pointnya yang terakhir ya. Lalu sahut Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya kan orang kan, kamu jangan pengajaran sesat atau seperti apa kan. Zaman itu kan orang-orang Israel menyembah, ya mungkin dewa-dewa Mesir, saudara. Karena yang mereka tahu cuma itu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu ini? Tuh, jawab Musa adalah tongkat. Saudara, sesuatu yang Tuhan tidak pernah memakai sesuatu yang lebih dari kekuatan saudara. Yang di sekitar ini loh saudara. Tongkat. Musa punya apa sih tongkat? Artinya apa? Saudara tahu tongkat gembala domba itu yang ada hooknya itu ya. Itu cuma pakai apa sih saudara? Itu dibuat dari kayu yang diserut itu loh. Kalau orang Indonesia bambu ya. Kalau kayu Indonesia gede-gede di sana kan kayu yang diserut itu loh. Cuman untuk kalau dombanya ke sana dia bisa set. Ada ular dipukul, ada wolf ya bisa pakai itu untuk hajar, ya kan? Ada lalat set gitu doang, simple, ya kan? Ngopi santai dombanya gitu. Nah Tuhan, ini aku punya tongkat, cuman apa? Tongkat apa yang di tanganmu itu? Tapi ayat firman Tuhan ke ayat ketiga, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Musa lari saudara, takut loh. Saudara, ini sebenarnya tipologi ya. Comparison tipologi bahasa susahnya itu. Saya simplify. Saudara tahu Firaun yang meninggal, ada Firaun yang baru, ya ada Firaun lagi. Kalau itu mati lah ada Firaun lagi. Mereka punya apa sih? Punya tongkat. Royal decree itu dari tongkat ya saudara. Kalau royal decree itu kayak lilin, ditempelkan, itu bisa memberikan surat perintah. Ini tongkat apa, kalau bahasa Jawanya ya kan? Ini tongkat apa ini? Malu aku Tuhan. Disuruh dilemparkan. Saudara tahu, ini prinsip investasi. Saudara punya sesuatu, saya simpan aja. Inflasi 3%, 2%, 10% harus diinvestasikan ke sesuatu yang tangible atau tangible asset. Ya.
suruh masukkan bisa ke properti, suruh masukkan ke tanah, supaya memerangi inflasi. Ke emas, perak, lagi turun nih saudara ya. Ini saudara calling emas berapa, ya kan 6.500, turunnya kapan, saham seperti apa. Itu pola pikir dunia. Saudara sekolah bisnis, saudara pinter lah ini, saudara nggak usah. Kalau kampus saya di Swinburne ya kalah lah sama saudara Monash, Melbourne Uni atau dan sebagainya ya. Kalau saya nggak ngerti apa-apa saudara. Tapi apa yang saya punya, ya ini. Ini saja, firman ini saja. Mungkin bisa menguatkan saudara. Saudara mempunyai sesuatu, prinsip dunia aja mengatakan, kalau saudara nggak keluarkan itu dari kantong saudara, ya nggak bisa berbuah, nggak bisa berkembang. Ini dilemparkan jadi ular, saudara. Firaun tinggal gini, sejadi. Dia tinggal ular. Saudara tahu di kepalanya Firaun itu ada apa? Di kepalanya Firaun itu, saudara. Pernah lihat? Simbol apa itu? Simbol power, higher authority, zaman itu, saudara. Ular itu zaman itu simbol power kerajaan Firaun. Kalau sekarang mungkin US ini ya, royal decree dari US dari Donald Trump yang mau perang Iran ya perang juga. Sebenarnya yang serang Cina saudara. Nah, itu another topic. Anyway, zaman itu saudara, ularnya jadi tongkatnya jadi ular toh. Terus Musa mau disuruh Tuhan tangkaplah apa? Ayat 5 sudah jangan pindah. Tetapi firman Tuhan ayat keempat, Keluaran 4 ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara tahu mengembalakan domba di padang gurun itu sering lihat ular nggak? Saudara tahu ular derik, rattlesnake? Ular derik. Saudara tahu ular itu punya sifat, kalau di Western Suburb itu ya, ada wetlands, beware of snakes. Karena ular butuh 40 tahun untuk survive atau untuk kan tanahnya dulu wetlands ya, daerah Poinku dan sebagainya itu wetlands dibikinkan ekosistem. Jadi ada kayak water catchment, disitulah ular hidup, ada frogs dan sebagainya. Memang nggak boleh dibunuh ya karena dilindungi ya. Tapi zaman itu saudara, gembala itu tahu sifat ular seperti apa. Ular akan memberikan ular derik itu, rattlesnake itu kasih warning di ekornya. Saudara pernah lihat? Di Arizona mungkin Mama tahu ya karena anak Mama di US atau saudara pernah Saudi Arabia. Ular derik itu kasih warning. Ya. Ular kasih warning. Kalau ular itu nggak diganggu, nggak akan gigit ya. Kalau di Western Suburb badannya Stewie the snake catcher. Pokoknya kasih gertakan dia lari. Saya pernah lihat itu, pernah. Kasih gertakan dia nggak suka getaran saudara. Dia lari, masuk ke dalam ke long grass. Tapi pada saat itu dilempar, ini sesuatu yang menakutkan. Kan harus dilempar dulu toh, tapi menakutkan kan. Disuruh pegang ekornya. Ini gimana Tuhan? Nggak masuk akal toh. Tuhan melakukan sesuatu itu, nyuruh sesuatu itu nggak masuk akal. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang di sekitar kita. Dan di sekitar kita ini loh, saudara. Harus diambil sendiri, gitu ya, saudara. Atau dilemparkan keluar. Dikasih ke orang, diberikan ke orang. Atau untuk diri sendiri, saudara. Kalau Tuhan itu kasih, saudara. Kasih itu yang compassionate, yang loving kindness itu pasti harus membutuhkan subjek objek. Nggak mungkin untuk sendiri. Bapak mengasihi anak mengasihi Bapak dalam rohnya yang kekal. Itu sudah sempurna. Ngapain keluar? Karena kita objek kasih. Objek kasih. Compassionate love itu ditunjukkan objek kasihnya ya orang Israel ini. Meskipun mereka bebal. Saudara kalau misalnya menikah, suami bebal, tapi saudara tetap mengasihi. Masih memberikan dia makan. Istri semakin cerewet, semakin juga kadang bebal, kepala batu ya. Kalau bos saya bertengkar sama istrinya, tufla, ngomong tufla saudara, break itu loh. Bos saya itu kan orang Maltese, Italian dan sebagainya, orang-orang sini kan yang mereka tufla, bahasa mereka sendiri lah. Tapi apa sih, ini bahasa apa tufla? Bricks katanya. Bricks itu jadi kepala istri saya itu keras Andre. Gitu. She stubborn gitu. Nah kok ngomongnya ke saya? Ya mungkin dia sharing ya, saya menangkap sesuatu kalau menikah itu seperti itu. Saudara. Ya relationship yang kita tahu itu limited, tapi Tuhan tidak seperti itu saudara. Harus sesuatu yang di sekitar kita, tapi kita harus dan di kita pegang sesuatu yang nggak semestinya kita pegang, saudara. Berarti ada sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, saudara. Melayani itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Dan dengan tongkat itu, saudara, Musa bisa memberikan warning kepada Firaun. Seluruh tulah 10 tulah itu dilemparkan ke laut, ke sungai. Sungai ini jadi darah.
ya kan? Lemparkan ini, kodok keluar, dan sebagainya, saudara ya. Sampai Red Sea, dia partai Red Sea itu dengan melemparkan jadi ular. Dan sesuatu itu repeating, over and over again. Dan kita sering mungkin nggak realize, saudara. Sesuatu yang di sekitar kita, sesuatu yang repeating, sesuatu yang simple, nggak jauh-jauh. Kita tidak kembangkan itu, kita tidak keluarkan itu, kita tidak step out, kita tidak keluar dari comfort zone-nya, gimana bisa dipakai, saudara? Saudara ngerti? Sekarang, bagaimana misi itu? Kita juga punya tugas sendiri. Nah, Yohanes 8 ayat 58, I am who I am itu tadi, saudara. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara tahu itu tipologi. Jadi ada bayang-bayang di perjanjian lama, yang Musa itu didatangi oleh malaikat Yahweh. Tuhan sendiri. I am who I am. I'm self-existent. I'm perfectly in love. Compassionate, loving, dan kindness itu di-pour out kepada Israel. Musa menerima, Musa mengikuti, meskipun banyak burden ya saudara ya. Dan Musa itu gagap saudara. Stuttering loh. Saudara tahu, Musa itu ngomong kayak gitu. Itu dipakai oleh Tuhan saudara. Kalau orang yang gagap, Musa itu gagap gitu loh. Mungkin punya disorder ya saudara, saya nggak tahu ya. Yang dihadapi orang-orang seperti itu saudara. Tapi pada saat itu, Tuhan menunjukkan kasihnya kepada orang Farisi, tapi orang Farisi menolak dia. Padahal dia adalah bukti kasih Tuhan yang sempurna itu dikeluar mengambil raga manusia melewati rahim Bunda Maria. Tuhan Yesus sebelum Abraham ada, I was. Jadi I was itu I am who I am tadi itu saudara. Yang menampakkan akulah firman Tuhan yang menunjukkan pre-existent of Christ the Messiah itu menunjukkan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Isa dan Yakub. Tapi manusia tetap menolak. Sebegitu besar kasih Tuhan, tapi kadang kita sering menolak, saudara. Kita sering menolak untuk melayani Tuhan. Bebal. Jangan kita seperti orang Farisi. Jangan seperti Musa. Saudara. Mungkin kita nggak seperti Musa, tapi kalau saudara mendapatkan kita kue, misi itu nggak jauh dari kita. Karena diri kita ya, saudara. Sesuatu yang kita punya. Berikan itu ke Ecclesia. Church being called Ecclesia. Keluar. Dipanggil keluar. Nah kalau Rasul tidak pergi dari Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi, yang kita nggak dapat sampai sini, saudara. Kita nggak mendengarkan firman. Ya kan? Ya, saudara. Harus dibawa keluar, dan kita ada sedikit ngeri-ngeri, saudara. Karena kita kadang harus memegang sesuatu yang kita ragu. Begitu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang sudah Engkau beri ya Tuhan. Kami meminta ya Tuhan, wisdom, understanding dari atas, bukan dari dunia ini, dan kami tidak ingin mengandalkan kekuatan sendiri, dan kami tidak ingin sesuatu yang kami mungkin sudah terima, atau sesuatu yang kami punya di sekitar kami, yang kami seringkali abaikan. Biarlah itu ya Tuhan, kami bisa pakai, kami bisa meminta Roh Kudus untuk menuntun kami supaya kami bisa kembali ya Tuhan ke melayani-Mu, melayani misi, dan kadang melayani misi seperti sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, saudara. Kami ucap syukur untuk sesuatu yang sudah Engkau berikan ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini yang bisa 1-2 poin bisa jemaat bisa bawa pulang ke rumah, dan mereka bisa merenungkannya dan bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, saudara.